Shalom Aleihim, Bisem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS, ya Bapak Ibu Saudara. Kita masih seri soal Bapa ya, Oktober November ini. Tema kita begini, pendeta alih profesi, daftar pendeta alih profesi ya. Pendeta sekarang alih profesi saudara ya, mengalir saja ya. Kenapa alih profesi? Karena pengajarannya ketahuan ya, tidak alkitabiah ya. Tritunggal itu tidak alkitabiah, tidak ada di Alkitab. Jadi mau dibelain kayak apa tetap tidak bisa. Lalu para pendeta ini malu karena dibully terus. Coba Anda sekarang cerita Tritunggal, langsung dibully gitu. Tritunggal mana nggak ada di Alkitab ya. Ya karena tidak ada di Alkitab dibully terus nyerah. Lalu pendeta ini pindah profesi. Nah, berikut daftarnya. Yang ngalir aja ya. Nomor 1 mampet ya, mampet MYM. Itu kan pendeta dedengkot Tritunggal itu ya, Tritunggal Maha Sesat ya. Sekarang alih profesi jadi motivator. Ayam pun ketawa itu. Pendeta itu kan mestinya memberitakan Injil, tapi karena sudah ketahuan ya toh. Ketahuan sudah dibully terus ya toh ya, karena doktrin Tritunggal Maha Sesat itu ya toh, tidak bisa dibuktikan pakai ayat. Sedangkan kekristenan harus berdasar Alkitab. Lalu mereka alih profesi jadi motivator, yaitu ada motivator seri ke-1, ke-2 ya. Saking mampetnya ya toh, mampet MYM itu saking mampetnya terus apa? Pindah profesi ya toh. Ya, memalukan. Mestinya pendeta itu memberitakan Injil. Kalau mestinya apa yang dilakukan? Mestinya tobat. Daripada jadi motivator, mestinya tobat. Jadi pemberita Injil Kristus, Yesus Kristus satu-satunya Allah, itu pasti benar. Pendeta-pendeta yang kayak begini ya toh, yang begitu terikat dengan yang namanya doktrin Tritunggal Maha Sesat ya toh. Makanya ketika ada pilihan untuk tobat, dia nggak mau. Roh iblisnya itu nggak mau lepas ya toh. Malah jadi motivator. Coba ya, sejak kapan pendeta kok jadi motivator? Pendeta ya beritakan Injil. Nomor 2 siapa? Nomor 2 EAS ya, ini satu grup ya toh. EAS kemudian Stephen Drum, ini kan satu grup ya toh. MYM, EAS, Stephen Drum ya, Budia Salah-salan ya toh. HTD ini bisa aja bikin istilah. Ya, itu juga mereka nggak berani nongol lagi gitu. Karena doktrin pengajaran Tritunggal Maha Sesat itu ternyata mudah banget dipatahkan. Di era digital kayak gini, malu Anda dibully semalu-malunya kamu. Ya, kecuali urat malumu sudah putus. Ya, udah nggak berani lagi tuh EAS ya toh. Dari mana? NTT ya. Udah nggak berani beritakan Tritunggal, ya, langsung dibully kamu ya. Ya, apalagi ditantang HTD kagak pernah nongol, nggak berani ya toh. Ya, nyalinya nggak ada ya toh. EAS, Budia Salah-salan, Stephen Drum, MYM gini ya. Ya, nggak berani suruh ya. Lalu dia memilih mundur. Ada yang jadi motivator, ada juga yang jadi khotbahnya jadi ngaco ya toh, nggak karu-karuan, ngomongin khotbah tentang hal-hal yang enggak gitu ya toh. Nggak berani dia khotbah tentang Alkitab, nggak berani. Mestinya Bapak Ibu Saudara, pendeta-pendeta kamu EAS, Budia Salah-salan, Stephen Drum, MYM, mestinya ketika begini harusnya milih tobat, tunduk pada Alkitab. Mestinya begitu. Jangan alih profesi. Ya. Oke, terus siapa lagi? Contoh lain JT, janji terus sama GL. Dulu kan GL itu hihu gitu ya. Udah gak berani nongol sekarang. JT yang dulu Yesus Allah yang benar, ketemu sama HTD. JT, Yesus Allah yang benar, betul lah Bapak juga Allah yang benar katanya. Sekarang gak berani nongol itu JT sama hihu. GL mana gak berani nongol. Anda langsung dibully ya toh. Nggak bisa ngambil keputusan bahwa Yesus Kristus itu satu-satunya Allah. Kalau satu-satunya Allah ya nggak ada lagi Bapa.
Nggak pernah ada rasul yang doa Bapa kami. JT tak kasih tahu ya, tidak pernah ada rasul doa Bapa kami. Mikir dong, ya. Dulu kan kamu sebagai pionir katanya Allah Esa, ketemu sama HTD dijeglekin, ya. Ya. Nggak berani apa-apa JT, nggak berani nongol karena dibully. Karena kamu tidak berani secara tegas mengatakan Yesus Kristus satu-satunya Allah, masih abu-abu kamu. Masih Bapa juga Allah, Bapa dalam nama Yesus. Ya. Ayam pun ketawa JT. Hihu, mana itu? Gede lucu mana? Udah nggak pernah nongol. Gitu. Alih profesi sekarang. Jadi apa nih, tour guide ke Israel ya. Sekarang lagi pandemi, nggak ada yang ke sana ya. Pendeta itu mestinya beritakan firman, beritakan kebenaran Alkitab. Kalau pikiranmu dibuka, segera tobat. Pilihlah tunduk pada kebenaran Allah. Jangan mendirikan kebenaran sendiri. Roma 10 ayat 3. Nah ini JT sama GL ini kan mendirikan kebenaran sendiri. Ya, bikin slogan kok. Hihu, apa itu? Ya. Yesus Allah yang benar. Dikira satu-satunya enggak JT? Enggak, Bapak juga Allah. Ayam pun ketawa ya. Ya, lalu beralih profesi jadi tour guide ya. Oke, sekarang Romo dagu bewok yang dulu bilang hakikat demi nama Bapa. Setiap kamu mengatakan demi nama Bapa, kamu menghujat Yesus Allah. Ya, tidak pernah ada Bapa disembah sebagai Allah, tidak pernah ada. Bapa kami satu yaitu Allah. Israel pun nyembah Allah. Jika Allah adalah Bapamu, kata Yesus, tidak pernah ada penyembahan terhadap Bapa. Begitu kamu nunjuk jidat demi nama Bapa, saat itulah kamu menghujat. Berapa kali kamu menghujat? Lalu tidak berani nongol. Romo dagu bewok DB ini satu grup dengan Batuk Nonong Sidik BNS. Ya, alih profesi. Romo dagu bewok kalau nggak salah jadi apa itu? Jadi apa itu, tusuk jarum, apa itu, pengobatan ya, pengobatan pakai tusuk jarum. Sedangkan Batuk Nonong Sidik ya jadi apalah, jadi ahli sejarah katanya. Flavius Josephus kenal juga kagak. Pernah ketemu nggak sama Flavius Josephus? Katanya begitu, dia neliti sejarah doang. Mestinya hamba Tuhan itu beritakan kebenaran Alkitab, karena kamu tidak mampu, tidak nyampe pikiranmu. Lalu beralih profesi, tapi mengatakan dirinya kami juga pendeta, pemberita firman. Firman macam apa yang kalian beritakan? Dagu bewok, gitu. Batuk Nonong Sidik ini kan satu grup. Alih profesi dagu bewok jadi pengobatan alternatif tusuk jarum katanya. Aku sih enggak ini ya, katanya udah bosen jadi pendeta, dibully melulu. Begitu dengar demi nama Bapa, Allah itu 3 hakikat katanya. Hakikat macam apa? Bukan manifestasi, dia mah hipotesis katanya, ngarang gitu. Demikian pula Batuk Nonong Sidik juga sama. Lalu Romo Deso ya, Romo rambut bundet ya. Itu juga mengatakan begitu gitu. Sekarang jadi apa dia? Jadi filsafat. Lo aneh tuh. Mestinya kalau kalian sebagai pemberita Injil, katanya Romo sekolahmu 12 tahun, mestinya beritakan Injil. Tidak berani beritakan Injil karena di situ di Injil itu tidak pernah ada patung Yesus. Tidak pernah ada nyembah Bapa, nggak pernah ada. Nyembah Maria nggak pernah ada. Doa Bapa kami nggak pernah ada. Lalu ini Romo Deso, Romo rambut bundet ini, ya loh. Akhirnya begitu, alih profesi jadi filsafat, ngomongin yang enggak, enggak ketawa, ya toh. Ayam pun ketawa. Ini Romo, ya. Sekolah 12 tahun, lah kok jadi filsafat, lah mau memberitakan Injil dibully. Lah iya dong. Karena beritamu tidak Alkitab, ya dibully pasti. Contoh lain misalnya pendeta NNR yang dulu sikara lama raba-raba, lama-lama enak juga, makin diraba makin terasa. Ya, lalu yang pencetus Pentakosta 1 2 3 mana sekarang? Gitu. Makin tua ternyata ketahuan, gitu. Makin tambah umur, ini si opa ini makin ketahuan. Sikara lama raba-raba itu ternyata bahasa roh iblis. Pentakosta 1 2 3 itu ternyata tidak pernah ada di Alkitab. Ya, itu ngarang dari opa-opa yang disesatkan oleh roh iblis. Ayo mana bahasa roh sikara lama raba-raba udah nggak berani nongol sekarang. Gereja-gereja pendukung sikara lama raba-raba, ya gara-gara pendeta HTD ini. Sikara lama raba-raba makin diraba makin terasa, ya. Lalu apa? Lalu
lalu menempelak mereka. Sekarang tidak ada lagi gereja yang sikara lama raba-raba. Lama-lama enak juga, makin diraba makin terasa. Nggak ada lagi sekarang. Mana itu pendeta NNR, yaitu biangnya bahasa roh iblis, biangnya Pentakosta 1, 2, 3, mana? Nggak berani nongol karena Anda akan dibully langsung. Ini pendeta makin tua, bukan mengajarkan hal yang kebenaran. Mau memberitakan Injil nggak berani. Yesus satu-satunya nggak berani, satu-satunya Allah. Karena NNR ini pelopor Bapa dalam nama Yesus. Ya, walaupun dia pernah mengatakan bahwa Yesus Allah, tapi bukan satu-satunya Allah. Yesus Allah, Bapa juga Allah. Lah cuman kayak gitu ayam ketawa sama dengan JT, NNR, mana berani nongol? Nggak berani. Anda mau berani memberitakan sikara lama raba-raba? Ya. Makin diraba makin terasa, lama-lama enak juga. Berani? Sekarang bahasa roh seperti itu nggak berani. Ketahuan itu bahasa roh iblis. Berani kamu bicara sekarang Pentakosta 1, 2, 3 berani? Kagak berani. Ketahuan itu ajaran iblis. Siapa lagi? Pendeta yang naik turun surga, yang jual minyak urapan mana? Katanya aku habis naik dari surga, turun dari surga, dapat perintah dari Allah Bapa katanya. Harga minyak urapan harus naik karena ini lagi pandemi. Mana itu pendeta? Pendeta yang koar-koar jual minyak urapan mana? Yang katanya naik bolak-balik surga. Ketahuan itu bohong, nipu. Ya, nggak berani karena Anda akan dibully. Oh, habis naik surga harga minyak urapan naik. Katanya disuruh sama Bapa katanya. Di surga aja nggak pernah ada Bapa. Ya, pendeta alih profesi, pendeta Romo alih profesi karena apa? Karena sudah ketahuan bahwa Anda adalah memberitakan Injil lain, cuma ngarang bebas. Ayo tunduk pada kebenaran Alkitabiah ya, jangan mendirikan kebenaran sendiri tapi takluk pada kebenaran Allah. Roma 10 ayat 3 ya, sembahlah Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar, itu baru benar. Nggak usah takut memberitakan kebenaran nih kayak HTD ini biar dimaki-maki, kagak takut karena yang diberitakan Injil benar Alkitabiah, bisa di cross check gitu. Yang maki-maki diajak debat nggak berani, diajak ketemu nggak berani, pasti begitu karena dia nggak punya dasar ayatnya. Segala hormat, kemurahan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.